Bima, gara-gara lo nih Lampung gue terkenal. Walaupun gak dari jalur prestasi, tapi dari jalur cibiran. Gak apa-apa. At least pemerintahan Lampung dari video viral lo, itu dia bisa aware gitu loh. Dengan daerah-daerah yang ada di ujung Lampung yang sebenarnya belum terjangkau nih sama mereka. By the way, gue adalah orang Lampung, asli, cuman sukunya bukan suku Lampung. Udah 29 tahun gue tinggal di Lampung. Kenapa gue agree banget nih sama apa yang diomongin sama Bima? Ya karena gue merasakan hal itu. Kayak jalan rusak di pintu gerbang tol ITERA. Itu agree, gue setuju banget. Terus jalan di Natar yang menuju bandara itu juga rusak. Lumayan rusak, tapi gue gak tahu sekarang. Terus yang lebih parahnya lagi Bepas tuh yang jalan Soekarno-Hatta. Itu udah di lakban, gue sebutnya lakban apa sih? Itu udah banyak tembelannya lah pokoknya. Apalagi yang viral kemarin di Rawajitu dan lain-lain. Tapi itu udah porsinya Bima ya, udah dijelasin sama Bima. Dan sekarang gue mau nambahin aja satu. Lampung itu banyak banget punglinya. Mungkin di tempat lain juga banyak ya punglinya, tapi ini gue memposisikan diri gue ketika gue lagi ada di Lampung. Jadi gue punya usaha dan ini tuh relate sama beberapa teman gue juga yang punya usaha. Kalau mereka tuh sering banget didatengin sama seseorang untuk minta per bulannya. Dan apakah gue juga? Yes, of course. Apakah gue memberi? Yes, of course. Biar apa? Ya biar usaha gue tetap bisa berjalan dengan baik. Karena kalau enggak, ya gue takut diacak-acak, tai. Tapi itu gue yakin banget. Itu adalah keresahan semua tempat usaha. Dan gue gak punya wadah untuk ngadu. Karena gue ngerasa semuanya sama aja. Ya you know lah. Gue masih takut-takut ya untuk nyebut. Karena gue masih tinggal di sini, say. Gue belum tinggal di Aussie. Bima, mentang-mentang udah kuliah ke luar negeri kok malah ngehina daerah asal sendiri. Mungkin itu yang ada di benak mereka yang melaporkan Bima setelah merasa tenggelam di lautan fakta ketika melihat presentasi Bima tentang alasan Lampung gak maju-maju. Kenapa? Bakal ngira gue malah kontra sama kritik yang disampaikan Bima? Enggak lah, kena loh. Bima jelasin alasannya mulai dari buruknya infrastruktur, menjamurnya kasus korupsi dan suap, lemahnya sistem pendidikan. Ketua DPRD Lampung katanya enggan memberikan tanggapan, pengennya langsung buktiin secara aksi nyata katanya. Pak, udah tinggal 1 tahun lagi masa jabatan, tapi kok poin-poin yang Bima jabarkan turut dibuktikan oleh warga Lampung sendiri yang merekam kondisi real jalanan yang rusak di Lampung. Ya, jalanan yang rawan kecelakaan dan pembegalan karena tidak ada satupun lampu yang menerangi. Kasus korupsi pejabat hingga suap di salah satu kampus ternama untuk menitipkan nama calon maba. Apa yang mau dibuktikan, Pak? Bukti kalau semua poin yang dijabarin Bima itu benar. Belum lagi soal advokat asal Lampung yang laporin Bima karena katanya memperburuk citra Lampung. Malahan menurut gua Bima itu sayang kebangetan sama daerah asalnya walaupun merantau di luar negeri tetapi tetap perhatian. Aneh banget malah dilaporin. Kita semua adalah Bima ingin menyampaikan sesuatu yang mana mesin pendorongnya adalah rasa cinta dan peduli. Namun takut. Selamat datang di era bungkam suara. Share ya, debat tetap pakai adab. Gue dari Lampung, lagi rame ya tentang Lampung ya? Nggak kaget. Tunggu, tanggal 15 April besok, aku pulang kampung. Yes, ke Lampung. Tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kelurahan Mulia Asri. That's my home. Nanti gue rekamin ya jalanannya. Lihat aja. Sebenarnya tahun lalu aku pulang ke Lampung juga dan aku nge-vlog di sana banyak banget. Dan di vlog yang waktu itu juga aku tunjukin betapa hancurnya jalanan di sana. So, makanya ketika sekarang heboh banget tentang itu, aku nggak kaget. Aku udah tinggal di Lampung tuh 19 tahun. Dan setiap inci tahun itu tuh nggak pernah bener jalanannya. Jadi kayak tapi gue gak bakal fokus-fokus banget sih ke jalanan yang rusak itu karena kayak percuma gitu, gak bakal didengerin sih kayaknya, gak bakal diapa-apain juga sih sama pemerintahnya. Jadi gue bakal kayak fokus untuk cobain makanannya aja kali ya, karena gue kangen banget sama makanan Lampung, gue kangen sama seruit, gue kangen sama bakso Sony langsung dari Lampung, gue kangen sama bakso tenas, sama sambal-sambelannya, pecel lelenya, sama sahabat-sahabat gue. Nanti gue bakal nge-vlog sama mereka, ikut gue ya ntar ya, 15 April. And yeah. By the way ini merah, aku habis treatment soalnya. Sampai ketemu di Lampung. Analoginya simple ya. Kayak orang lagi debat, lawannya kalah. Kasih tahu argumen A, B, C, D. Cuman dia ngasih tahu argumen sambil dia ngomong. Bodoh banget, masa gitu aja nggak tahu. Nah, lawan yang kalah ini nggak bahas argumennya. Nggak bahas kenapa dia salah. Yang dibahas malahan, kok lu ngatain gue bodoh sih? Parah banget lu ngatain gue bodoh.
Parah banget lu ngatain tim gue bodoh. Ya pokoknya intinya, kalau dalam sebuah perdebatan, lawan debatnya itu udah menyerang hal yang selain idenya. Bisa jadi personal, ataupun hal-hal kecil yang lain. Berarti dia yang kalah. Berikut ini adalah salah satu alasan kenapa Provinsi Lampung tidak maju dan tidak berkembang. Salah satunya adalah... Iya, sekian, terima kasih. Sekurung nih orangnya, biar dia tahu dulu dipanggil polisi. Waduh, panjang nih ceritanya sampai mau dikurung polisi sih Bima. Tapi gue mau kasih tahu pendapat gue tentang Lampung. Yang gue udah pergi dari Lampung udah dari 2010 sampai sekarang. Gue sempat pulang 2016 sampai 18. Gue mau ngomongin jeleknya tapi takutnya gue ditangkap juga sama bapak itu. Kena loh. Setelah 12 tahun gue merantau, ada beberapa hal yang tambah bagus dibandingin dulu waktu gue sekolah. Satu, bandaranya tambah bagus. Kedua, ada jalan tol. Ketiga, di tempat gue, yaitu daerah metro, itu sekarang ada Starbucks, ada McD, ada Chatime, ada Pizza Hut, yang dulu tuh nggak ada gitu. Kalau jalan ya gitu-gitu aja, nyari lowongan kerja ya gimana nggak susah, apalagi gue tukang cukur, susah cari duit di sana. Tujuan kamu baik benar, tapi alangkah baiknya ya kamu nyebut Lampung itu dengan kata-kata sopan santun, punya etika. Percuma otak kamu nempel di sini 5. Kalau Tabi punyai, kenalku gelak saya Puron, asal saya di Anjak Lampung Tanggamus. Jadi Kamji agak ngebahas tentang Bang Bima. Yang diomongin Bang Bima itu semuanya benar, nggak ada bohongnya, nggak bikin-bikin. Yang diomongin dia itu benar semua. Ada orang yang bilang dia itu ngomong kurang sopan, ngomongin Lampung Dajjal. Hei, kalau mau sopan santun itu bertamu, jangan mengkritik. Orang mengkritik itu nggak ada yang sopan santun. Sopan santun ya, itu bahasa tubuh. Pikiran yang disopan santunkan dalam politik namanya kemunafikan. Jadi kalau kamu nggak tahu apa-apa, diam aja deh. Nggak usah rasis, nggak usah bikin provokator lah. Hasut sana, hasut sini, biar warga Lampung ngehujat si Bima. Jangan. Itu semuanya real. Benar semua yang diomongin Bima itu. Oke? Sayang banget. Bima, gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal. Mulai mengenai Lampung yang tergerak sama videonya Bima tadi. Sini merapat, dengerin. Sebelumnya kenalin dulu, nama gue Gaby, lahir dan besar di Lampung. Rumah orang tua masih di daerah Waihalim, Waikanis dan sekitarnya. Terus terakhir pulang tuh kemarin Desember. Dan merantau ke Jakarta tahun 2012 karena kuliah. Legit ya orang Lampung. Kalau mau mengomentari pernyataannya Bima yang tadi, sebenarnya 100% gak salah loh pernyataannya Bima. Karena poin-poinnya itu benar semua. Dari infrastruktur, juga edukasi di Lampung itu ya begitulah adanya. Cuman mungkin orang-orangnya terlalu, egonya masih tinggi nih untuk bisa melihat ke dalamnya. Dan pas disinggung, marah deh. Noh, kalau dibilang ngancang banget, gak tinggal di Lampung lagi tapi udah bisa berkoar-koar mengenai Lampung. Justru kita berkesempatan untuk melihat negara luar atau provinsi lain selain Lampung. Jadi kita bisa lihat nih seberapa besar ketertinggalan yang ada di Lampung. Dan mungkin di sini Bima tuh bisa ngelihat Australia seperti apa, Lampung seperti apa. Jangankan Bima, aku yang di Jakarta aja jauh banget perbedaannya. Padahal Jakarta Lampung itu cuma 5 jam loh kalau dari jalan darat. Lampung itu pintu gerbangnya Sumatera loh teman-teman. Tahu gak sih? Tapi yang mau aku komentari di sini adalah bagaimana reaksi dari para petinggi. Aku lihat videonya Wagub dari Lampung, terus juga ada advokat yang sudah melaporkan Bima ke polisi. Really? Kenapa nggak anak-anak ini atau masyarakat Lampung diajak diskusi aja untuk poin-poin yang mereka concern? Jadi ada asas keterbukaan antara rakyat dan juga pemerintah Lampung. Gak gampang memang, tapi perlu kok dicoba. Kebayangkan teman-teman, video kemarin itu membawa dampak yang besar banget untuk Lampung. Kalau aja message-nya adalah message yang positif dan membangun Lampung, itu akan berimpact baik banget loh sama Lampung. Karena kita pasti yakin Lampung itu gak seluruhnya isinya jelek kok. Pasti ada baik-baiknya juga, ya kan? Betul kan? Jadi untuk mulai mengenai yang merasa tersinggung untuk video kemarin, aku rasa
harus bisa lebih wise untuk menyikapinya. Dan untuk aku dan teman-teman yang masih merantau dimanapun kalian berada, ingat kampung halaman kita perlu diurus, jadi narasinya harus lebih baik di media manapun, karena Lampung itu tempat kita pulang, oke?